Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Pada pertemuan ketiga ini di mata kuliah tata kelola teknologi informasi, saya akan menjelaskan mengenai struktur dari tata kelola teknologi informasi. Nah, adapun tugas utama dari tata kelola teknologi informasi ini berdasarkan standar internasional ISO IEC 38500 tahun 2008 dari Corporate Governance of Information and Communication Technology. Ini ada 3 tugas utama tata kelola teknologi informasi, yaitu mengevaluasi, mengarahkan, serta memonitoring atau mengawasi pengelolaan suatu teknologi informasi di dalam suatu corporate atau suatu organisasi. Nah, adapun tujuan utama dari tata kelola teknologi informasi ini dibagi menjadi dalam 2 tahap, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka pendek ini tata kelola dari teknologi informasi ini dalam penggunaannya ini digunakan untuk bagian operasional biaya dari teknologi informasi, yaitu dengan cara mengoptimalkan operasi-operasi yang ada di dalam pengelolaan teknologi informasi itu sendiri. Sehingga di sini pengoptimalan atau penekanan biaya ini dapat dicapai melalui pengendalian yang diterapkan dalam setiap proses penggunaan sumber daya teknologi informasi dan penanganannya terhadap suatu risiko-risiko yang muncul dalam pengelolaan teknologi informasi. Nah, kemudian tujuan jangka panjang dari teknologi informasi ini adalah dapat membantu perusahaan untuk tetap fokus pada nilai strategis dari information technology atau teknologi informasi dan memastikannya bahwa penerapan dari teknologi informasi ini tetap mendukung pencapaian dari tujuan suatu perusahaan ataupun suatu organisasi. Nah, perspektif dari tata kelola teknologi informasi ini saya lihat dari 2 sudut, yaitu dari penyedia layanan serta dari partner strategis. Nah, dari penyedia layanan di sini pengelolaan untuk informasi teknologi itu diusahakan untuk efisiensi, kemudian anggaran dalam teknologi informasi atau dalam pengelolaan teknologi informasi ini dipicu oleh benchmark eksternal. Kemudian teknologi informasi ini terpisah dari bisnis, sehingga penyedia layanan ini hanya menyediakan sesuai dengan permintaan dari perusahaan, bukan untuk keuntungan bisnis sendiri. Kemudian teknologi informasi ini terlihat sebagai beban atau biaya untuk pengendalian si penyedia layanan. Kemudian manajer dari teknologi informasi itu ya tentunya harus orang yang mengetahui seluk-beluk mengenai teknologi informasi sendiri, atau di sini ya harus seorang teknik gitu. Kalau di bagian partner strategis itu teknologi informasi ini digunakan untuk pertumbuhan bisnis. Nah, sehingga penggunaan dari teknologi informasi ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi partnernya atau bagi organisasi yang menggunakan tata kelola dari teknologi informasi. Kemudian anggaran itu dipicu oleh strategi bisnis. Nah, di sini strategi bisnis yang ditentukan oleh partner itu harus bisa memberikan hal positif kepada pengelolaan dari teknologi informasi itu sendiri. Kemudian di sini teknologi informasi yang digunakan oleh partner strategis itu akan selalu berhubungan dengan bisnis sehingga tidak dapat dipisahkan. Kemudian teknologi informasi itu terlihat sebagai investasi yang perlu dikelola sehingga
Jika pengelolaan dari teknologi informasi ini bagus, maka nilai investasinya itu juga akan bagus gitu. Kemudian manajer dari teknologi informasi ini adalah para pelaku dari bisnis gitu. Kemudian di sini tata kelola teknologi informasi dengan manajemen teknologi informasi. Nah, tentunya di sini ada perbedaan mengenai tata kelola dan manajemen. Nah, dari gambar di sini, manajemen teknologi informasi itu hanya berfokus pada suatu perspektif yang sempit, jadi hanya digunakan untuk pengelolaan teknologi informasi saat ini saja, begitu. Jadi di sini manajemen teknologi informasi ini berfokus pada upaya pencapaian efektivitas internal atas dukungan layanan dan produk dari teknologi informasi serta pengelolaan dari teknologi informasi saat ini. Nah, kemudian untuk teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi ini cakupannya luas. Jadi di sini konsentrasi pada kinerja tata kelola informasi itu bukan hanya pada kebutuhan bisnis saat ini, tetapi juga kebutuhan yang akan datang. Nah, di sini tata kelola informasi ini orientasinya bisa dari sudut internal maupun sudut eksternal dari suatu korporat atau perusahaan gitu. Nah, kemudian di sini berdasarkan tata kelola teknologi informasi dari IT Governance Institute bahwa tata kelola teknologi informasi ini memiliki tanggung jawab dari Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif, sehingga di sini tata kelola teknologi informasi itu harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola korporat atau tata kelola perusahaan. Nah, tata kelola korporat ini merupakan suatu sistem yang mengarahkan pada pengendalian entitas-entitas perusahaan, di mana ketergantungan bisnis akan teknologi informasi ini membuatnya tidak dapat menyelesaikan pengelolaannya tanpa mempertimbangkan adanya teknologi informasi di dalamnya gitu. Jadi pengendalian teknologi informasi itu tidak terlepas dari tata kelola dari perusahaan itu sendiri. Kemudian penyusunan strategi dan pencapaian nilai bisnis ini berdasarkan definisi dari tata kelola teknologi informasi. Diketahui bahwa aspek terpenting dari tata kelola teknologi informasi ini adalah kesesuaian antara teknologi informasi dengan strategi bisnisnya, yaitu strategic alignment model oleh Davi 2002 ini memformulasikan bahwa penyelarasan bisnis dengan teknologi informasi ini sebagai suatu proses dan pencapaian tujuan atas persaingan yang nantinya itu akan menghasilkan suatu keuntungan melalui suatu pembangunan serta pemeliharaan yang memiliki hubungan saling menguntungkan antara bisnis dengan teknologi informasi. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Henderson dan oleh UNK Traman tahun 1993 di sini membangun model penyelarasan strategis, strategic alignment model atau SAM, di mana strategi ini digunakan untuk memahami area dari manajemen strategi suatu teknologi informasi yang terdiri dari strategi bisnis, strategi TI, infrastruktur, dan pemrosesannya. Nah, ini adalah gambar penyusunan strategis dan pencapaian nilai bisnis, di mana di sini baik dari faktor eksternal dan faktor internal itu harus selaras dalam integritas fungsionalitasnya, sehingga strategi dari teknologi informasi dan strategi bisnis ini bisa
memberikan keuntungan bagi para pemegang atau pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan atau suatu corporate gitu. Nah, kemudian model penyelesaian strategis dan mekanisme lainnya ini di terangkan secara jelas untuk penerapan yang berkelanjutan dari teknologi informasi. Nah, tetapi di sini realisasi dari penyelarasan strategis itu masih belum dapat diselesaikan dengan menggunakan model tersebut. Nah, kemudian di sini Van der Sar dan De Jong itu mengajukan balance scorecard sebagai solusi dari implementasinya, di mana materi tentang balance scorecard itu akan dijelaskan di beberapa pertemuan ke depan setelah UTS kalau nggak salah. Nah, kemudian di sini juga untuk penyelesaian strategis itu harus dilihat dari suatu prosesnya. Jadi proses dalam pengelolaan teknologi informasi itu harus secara strategis selaras dengan tujuan dari pengelolaan suatu organisasi atau corporate atau perusahaan atau pemangku kepentingan gitu. Nah, kemudian Luhmann dan Breer ini mengemukakan adanya 6 langkah yang dapat digunakan untuk menilai suatu organisasi dengan menggunakan SAM tadi yang diajukan oleh Henderson dan Van Katraman. Keenam langkah tersebut itu adalah dalam pengelolaan suatu teknologi informasi itu harus diatur dulu tujuan dari pengadaan teknologi informasi, kemudian di sini harus ditetapkan tim yang mana tim ini itu dapat melakukan pengelolaan teknologi informasi yang selaras dengan pengelolaan corporate atau perusahaan. Kemudian pemahaman keterkaitan bisnis teknologi informasi dengan pengelolaannya, kemudian mampu menganalisis serta memprioritaskan itu antara pengelolaan teknologi informasi dengan bisnis yang dapat memberikan keuntungan serta investasi yang baik dari perusahaan. Kemudian di sini spesifikasi aktivitasnya ini dalam teknologi informasi ini termasuk ke dalam manajemen proyeknya. Jadi pengelolaan proyek ini harus dispesifikasikan sesuai dengan aktivitas-aktivitas para pemangku kepentingan. Jadi bagian direksi, bagian manajemen, kemudian bagian teknisi atau bagian dari pengelolaan teknologi informasi sendiri. Kemudian di sini harus mampu menentukan serta mengevaluasi dari tujuan pengelolaan teknologi informasi yang berhubungan dengan bisnis sehingga pengelolaan tersebut itu bisa memberikan suatu nilai yang baik. Kemudian yang terakhir itu dapat melakukan pemeliharaan terhadap keselarasan yang berkesinambungan antara faktor internal dan faktor eksternal dalam pengelolaan bisnis dan pengelolaan teknologi informasi. Nah, salah satu model yang bisa digunakan dalam tata kelola teknologi informasi yang hubungannya itu adalah dengan manajemen risiko atau manajemen proyek. Ini salah satunya adalah model kematangan dari COBIT, di mana model COBIT ini memberikan indikator-indikator tingkat kepuasan atau tingkat kesuksesan dari suatu pengelolaan dari teknologi informasi. Nah, di sini evaluasinya itu memberikan nilai dari 0 sampai 5, di mana kalau 0 itu tidak ada pengelolaan teknologi informasi yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Kemudian 1 itu awal atau ad hoc dan tidak terorganisir, artinya tata kelola dari teknologi informasi tersebut itu tidak terorganisir dengan baik. Kemudian yang kedua itu berulang atau mengikuti pola teratur. Kemudian yang ketiga itu didefinisikan atau terdokumentasi dan dikomunikasikan. Jadi kalau tata
Kelola teknologi informasi ini itu memiliki pola yang teratur, itu nilainya 2. Kemudian nilai 3 itu jika mampu terdokumentasi dan dikomunikasikan dengan baik. Kemudian yang keempat itu bisa dikelola atau dimonitor dan dapat terukur. Dan yang terakhir itu optimis. Jadi teknologi informasi yang dikelola itu sudah memberikan nilai yang terbaik bagi perusahaan atau sudah sesuai dengan tujuan atau selaras dari pencapaian suatu organisasi, perusahaan atau corporate dalam pengelolaannya terhadap suatu teknologi informasi. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang prinsip-prinsip dari tata kelola teknologi informasi. Nah, berikut ini adalah 6 prinsip untuk tata kelola teknologi informasi yang dapat diaplikasikan pada mayoritas suatu organisasi, di mana prinsip-prinsip ini itu menunjukkan perilaku yang disukai oleh suatu perusahaan, di mana ini dapat membantu proses pengambilan keputusan oleh Dewan Direksi. Nah, pernyataan pada masing-masing prinsip ini merujuk pada apa yang seharusnya terjadi pada suatu pengelolaan teknologi informasi, kemudian kapan dan oleh siapa prinsip-prinsip tersebut itu harus diimplementasikan. Nah, tata kelola teknologi informasi tadi itu memiliki 6 prinsip, yaitu prinsip pertama itu responsibility atau tanggung jawab, prinsip kedua itu adalah strategi, kemudian prinsip ketiga itu adalah acquisition atau akuisisi, prinsip keempat itu adalah performance atau kinerja, prinsip kelima itu conformance atau kesesuaian, dan prinsip keenam itu human behavior atau perilaku atau tingkah laku dari manusia. Nah, secara penjelasan dari prinsip-prinsip tadi itu adalah dari yang pertama itu adalah prinsip pertama, yaitu responsibility atau tanggung jawab, yang mana prinsip ini itu memiliki 2 tahap, yaitu tahap evaluasi dan tahap pengarahan. Nah, untuk tahap evaluasi sendiri itu di bagian prinsip responsibility ini Dewan Direksi atau pimpinan itu harus mengevaluasi opsi-opsi atau pilihan-pilihan untuk pembagian tanggung jawab dalam hal penggunaan information technology saat ini dan penggunaan teknologi informasi di masa yang akan datang pada suatu organisasi. Kemudian dalam opsi evaluasi ini, direktur itu harus mampu mencari solusi atau opsi-opsi untuk menjamin bahwa penggunaan dari teknologi informasi ini dan cara pengiriman dari teknologi informasi ini sehingga dapat diterima secara efektif dan efisien dalam mendukung tujuan bisnis di masa kini atau di saat ini dan masa yang akan datang. Kemudian di tahap evaluasi ini juga direktur harus mengevaluasi kompetensi dari mereka yang telah diberikan tanggung jawab untuk membuat keputusan terkait dengan pengelolaan dari information technology. Nah, ini tentunya adalah seperti manajer bisnis atau manajer dari teknologi informasinya. Nah, umumnya orang-orang tersebut itu haruslah seorang business management atau business manager yang juga bertanggung jawab untuk tujuan bisnis dan performansi atau kinerja dari suatu organisasi yang nantinya itu harus didampingi oleh seorang spesialis dari teknologi informasi yang mengerti mengenai proses dan nilai bisnis yang mana di sini bisnisnya itu tidak terlepas dari pengelolaan teknologi informasi. Nah, kemudian tahap yang kedua di bagian responsibility itu adalah tahap pengarahan. Nah, tahap pengarahan ini direktur atau direksi itu harus mampu menunjukkan bahwa
rencana-rencana yang sudah dibuat itu dapat dilakukan berdasarkan pada tanggung jawab information teknologi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian direksi juga harus mengatur bahwa mereka yang sudah menerima informasi yang dibutuhkan untuk melakukan tanggung jawab dan akuntabilitasnya, gitu. Nah, itu adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pada bagian atau pada prinsip responsibility di tata kelola teknologi informasi. Nah, kemudian prinsip yang kedua itu adalah prinsip strategi, di mana direksi ini harus membuat strategi yang baik atau membuat suatu langkah-langkah yang baik dalam pengelolaan teknologi informasi untuk saat ini dan yang akan datang, sehingga strategi atau langkah-langkah tersebut itu dapat selaras dengan tujuan pengelolaan teknologi informasi dengan bisnis dalam suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, prinsip ketiga itu adalah acquisition atau akuisisi, di mana di sini pengadaan dari teknologi informasi ini digunakan untuk alasan yang valid atau dapat dipertanggungjawabkan dengan dasar analisis yang sedang berjalan dan sesuai, kemudian dengan pengambilan keputusan yang bersih dan transparan. Nah, adanya keseimbangan yang pantas antara keuntungan, kesempatan, biaya, dan risiko baik dalam jangka waktu yang panjang maupun jangka waktu yang pendek. Nah, pengadaan dari sumber daya teknologi informasi ini harus dipertimbangkan sebagai bagian dari perubahan bisnis informasi teknologi saat ini yang lebih meluas. Teknologi yang diperoleh itu harus juga didukung dan dioperasikan di dalam proses bisnis serta infrastruktur dari teknologi informasi sendiri yang sudah direncanakan dan telah diadakan sebelumnya. Implementasinya ini tidak hanya persoalan dari segi teknologi saja, tetapi melainkan penggabungan dari perubahan organisasional, proses bisnis yang diperbaiki, serta pelatihan dan pelaksanaan perubahannya. Proyek IT atau proyek information technology ini harus dianggap sebagai suatu bagian dari program-program perusahaan besar enterprise yang lebih luas, serta menyertakan proyek lainnya untuk mencapai sepenuhnya kegiatan yang dibutuhkan dengan tujuan menjamin hasil yang sukses atau hasil yang baik. Nah, prinsip dari akuisisi ini ada tiga, yaitu ada tiga tahapan, tahap evaluasi, tahap pengarahan, dan tahap monitoring. Nah, dalam tahap evaluasi ini, di bagian akuisisi ini direksi harus mengevaluasi opsi atau pilihan untuk pengadaan teknologi informasi untuk merealisasikan proposal pengelolaan teknologi informasi yang diterima, kemudian menyeimbangkan risiko yang muncul dan nilai untuk dana atau biaya yang diajukan untuk investasinya. Kemudian bagian tahap pengarahan di akuisisi ini direksi harus mengatur bahwa aset-aset dari teknologi informasi atau aset-aset informasi teknologi termasuk ke dalam sistem dan infrastruktur dari teknologi informasi itu sendiri itu dapat diperoleh dengan cara yang tepat atau cara yang sesuai, termasuk di dalamnya itu adalah persiapan dokumentasi yang cocok atau sesuai dengan menjamin bahwa kapasitas yang dibutuhkan dalam pengelolaan aset teknologi informasi itu tersedia dengan baik. Kemudian di tahapan pengarahan ini juga, direksi harus mengatur bahwa pengaturan supply termasuk ke dalam pengaturan supply internal maupun eksternal yang mana dapat digunakan untuk mendukung bisnis dari suatu organisasi. Nah, kemudian di prinsip akuisisi ini di tahap monitoring, ini direksi harus mampu memonitor investasi dari information technology untuk menjamin bahwa mereka menyediakan keperluan yang dibutuhkan.
Serta direksi harus juga memantau sejauh mana suatu organisasi dan pemasoknya ini menjaga pemahaman bersama tentang maksud organisasi dalam pembuatan setiap pengadaan teknologi informasi. Nah, itu tahapan-tahapan yang ada dalam prinsip akuisisi. Kemudian yang berikutnya itu adalah prinsip keempat atau performance atau kinerja dalam pengelolaan teknologi informasi. Nah, dalam hal ini peraturan, praktek, dan keputusan untuk performance kinerja di sini direksi harus memastikan kinerja dari pengadaan dan pengelolaan teknologi informasi yang berfungsi secara baik dan selaras dengan tujuan pengadaan teknologi informasi dalam satu organisasi. Kemudian di sini direksi harus memastikan pihak yang mengerjakan pengelolaan teknologi informasi tersebut itu sudah bekerja dengan baik atau belum, serta selaras atau tidak dengan tujuan pengadaan teknologi informasi saat ini dan yang akan datang. Kemudian yang kelima itu conformance atau kesesuaian. Di sini direksi harus memastikan bahwa pengadaan dan pengelolaan dari teknologi informasi itu sesuai dengan kebutuhan serta tujuan organisasi yang mana itu akan memberikan nilai yang baik. Kemudian yang terakhir itu adalah human behavior atau perilaku manusia, di mana di sini peraturan, praktik, dan keputusan dalam bidang informasi teknologi menunjukkan bahwa penghargaan untuk perilaku manusia termasuk kebutuhan saat ini dan yang sedang berkembang dari seluruh orang yang ada di dalam proses pengelolaan teknologi informasi. Nah, kemudian pengimplementasian dari perubahan teknologi informasi manapun yang ada, termasuk pengelolaan teknologi informasi itu sendiri, biasanya membutuhkan perubahan perilaku serta kultural atau budaya yang bersifat signifikan dalam enterprise, sekaligus juga dengan pelanggan dan partner bisnisnya. Nah, dalam hal ini juga direksi harus secara jelas mengkomunikasikan tujuan, kemudian menyediakan pelatihan personal dan peningkatan skill atau keahlian, dan dipandang secara positif mendukung dalam tahapan yang diajukan. Nah, dalam tahap human behavior ini ada 3 tahapan juga, yaitu tahapan evaluasi, tahapan pengarahan, dan tahapan monitoring. Nah, dalam tahapan evaluasi, di sini direksi harus mengevaluasi aktivitas teknologi informasi untuk menjamin bahwa perilaku manusia ini teridentifikasi dan dipertimbangkan secara pantas atau secara jelas. Kemudian dalam tahap pengarahan, di sini direksi harus mengatur bahwa aktivitas atau kegiatan dari teknologi informasi itu sifatnya adalah konsisten dengan perilaku manusia yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kemudian direksi harus mengatur bahwa resiko, kemudian kesempatan, dan masalah-masalah serta kekhawatiran yang dapat diidentifikasi dan dilaporkan oleh siapapun pada waktu kapanpun. Kemudian risiko-risiko ini itu harus diatur dalam suatu urutan dengan aturan yang dipublikasikan dan prosedur serta eskalasi untuk pembuatan keputusan yang relevan. Kemudian yang terakhir itu adalah tahapan monitoring, di mana direksi ini harus memonitor atau memantau aktivitas kegiatan dari informasi teknologi untuk menjamin bahwa perilaku manusia yang telah teridentifikasi ini tetap relevan atau tetap sesuai dan perhatian yang benar telah diberikan untuk hal tersebut atau untuk pengelolaan dari aktivitas-aktivitas teknologi informasi. Nah, kemudian juga di tahap monitoring ini, direksi harus memonitor praktik kerja untuk menjamin bahwa mereka ini konsisten dengan penggunaan teknologi informasi yang pantas atau yang sesuai. Gitu.
Nah, demikian untuk pertemuan minggu ini. Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan di grup WA. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan tetap membahas mengenai pengelolaan dari teknologi informasi juga, tapi untuk materi yang lainnya. Nah, demikian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.